Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila bayani mahyair rasyad. Amada arbaban wa warasama samsal bayani fi suduril ulama. Muhammadin khatami rasulin rabbihi wa alihi washabbihi ba'dihi amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertatap muka walaupun dengan digitalisasi, yaitu dengan secara daring. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidup kita untuk menjalankan ibadah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Bapak sekarang akan menyampaikan materi tentang Ramadan. Yang intinya kita semua sebagai manusia tentunya ingin mendapatkan rahmat, atau lebih jauhnya itu ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam kebahagiaan, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang yang dirindukan surga itu diantaranya ada 4 golongan. Golongan yang pertama mustaqotun ala arba'ati nafarin, 4 golongan yang akan dirindukan surga. Yang pertama talil Qur'an, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Apabila kita hidup di dunia ini, semasa hidup kita dimanfaatkan baik pada waktu luang atau pada waktu sempit, dimanfaatkan untuk terus membaca Al-Quran, terlebihnya kita menghafalnya, menjadi hafidhul Quran, itu lebih baik. Apabila kita ketika hidup di dunia sering gemar membaca Al-Quran, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja apabila surga merindukan kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu orang yang akan dirindukan surga. Yang pertama talil Quran. Yang kedua hifdzul lisan, orang yang menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisannya yaitu dari perbuatan atau dari ucapan-ucapan yang mana ucapan tersebut akan menimbulkan dosa, akan menyakiti hati orang lain. Itu dijaga sama kita semua. Jangan sampai lisan kita itu menyakiti orang lain. Apabila lisan kita menyakiti orang lain akan menjadikan dosa. Apabila sudah menjadikan dosa, maka kita akan ada dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang hafidhul lisan ini, orang yang menjaga lisannya, sebelum dikeluarkan ucapannya diolah dulu dari hati. Ini ucapan ini akan menyakiti atau tidak. Sekiranya akan menyakiti tidak diucapkan, sekiranya tidak akan menyakiti akan diucapkan gitu ya. Jadi sebelum diucapkan itu dipikirkan dulu. Nah, orang yang hafidhul Quran ini pola pikirnya seperti itu. Jadi sebelum timbul kepada ucapan, tapi diolah dulu dalam hati. Perkataannya ini akan menimbulkan kemadaratan atau kemanfaatan. Jikalau menimbulkan kemadaratan tidak akan diucapkan, jikalau menimbulkan kemanfaatan akan diucapkan. Apabila kita sudah bisa menjaga lisan kita, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seterusnya yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala itu wamut'imul ji'an, orang yang suka memberi kepada orang yang lapar. Terutama pada waktu Ramadan ini, apabila kita bisa bersedekah dengan makanan atau memberi makanan kepada orang yang berpuasa,
Tapi pada waktu berbuka, kalau tidak waktu berbuka misalkan memberikan makanan pada waktu duhur itu tidak boleh ya. Memberikan makanan pada waktu berbuka puasa untuk orang-orang yang akan berbuka puasa itu pahalanya lebih besar. Atau memberi makanan atau bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu ya, tidak mampu. Misalkan ada yang tetangga kita yang belum makan, kita kasih makannya. Di antaranya itu orang-orang yang mut'imul ji'an itu orang yang memberi makanan kepada orang lain, itu orang yang suka bersodakoh gitu ya. Di antaranya bersodakoh dengan makanan. Apabila kita bisa mut'imul ji'an, yaitu bisa memberi makanan kepada orang yang lapar, insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, yang terakhir, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu shaimur Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan dengan kita bersungguh-sungguh taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kita bisa menjalankan ibadah puasa kita ini baik secara dohiriyah atau secara lahiriah. Dan apabila kita sudah berpuasa secara lahiriah dan secara dohiriah, maka kita akan termasuk orang-orang yang berpuasa dengan kesempurnaan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita akan selain pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu 4 golongan yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, talil Qur'ani, orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Wa hafidul lisani, yang kedua orang yang menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dosa. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang suka memberi kepada orang yang lapar. Yang keempatnya, shaimu syahrul Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.